Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kelas ini pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini di kelas investasi saham untuk pemula, pada pertemuan 3 dan bahas mengenai fundamental analisis. Materinya adalah pengetahuan masih satu agama Islam yang sudah terinvestasi di Bursa Efek selama 2 tahun. Nah, analisis fundamental analisis itu apa saja? Kalau saya itu membaginya ada 3, itu analisis ekonomi, ya, itu melihat faktor-faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan analisis ekonomi sejumlah faktor makroekonomi yang dipertimbangkan diantaranya harga-harga komoditas, hasil industri, kemudian suku bunga rate, dan PDB. Dan kalau analisis industri, saya lihat dari analisis resiko operasional, risiko regulasi, dan risiko finansial. Sedangkan analisis perusahaan sebenarnya itu ancaman barang baru, mungkin kekuatan penyediaan jasa atau barang, kekuatan pelanggan, ketersediaan substitusi, dan analisis. Nah, 3 adalah analisis keuangan perusahaan. Itu analisis yang terdiri dari penilaian valuasi nilai perusahaan berdasarkan keuangan diproyeksikan berdasarkan strategi perusahaan, kinerjanya itu seperti apa. Nah, ini saya nanti akan lebih berfokus pada lihat dari laporan keuangan, atau di sini adalah analisis keuangan perusahaan. Kalau saya biasanya analisis industri atau ekonomi, ya lihat saja berita yang kredibel, kemudian lihat, oh ini prospek saya makroekonomi atau sebuah industrinya itu seperti apa, seperti itu. Jadi tidak terlalu dalam untuk awal-awal saya analisis di eh, saham. Tapi yang perlu dipelajari sekali adalah laporan keuangan perusahaan. Menurut saya sangat penting. Dan ini laporan laba rugi. Nah, kemudian sebelum jauh membahas mengenai laporan keuangan, saya teman-teman harus tahu dulu apa itu eh, nama akun-akunnya, kemudian apa itu istilah-istilah dari laporan keuangan, dan bagaimana cara ini saya sudah rangkum ya teman-teman. Saya akan bahas mungkin sekilas saja, misal market cap itu nilai market asal suatu perusahaan. Jadi kalau semakin besar nilai sebuah perusahaan, tentu akan semakin dianggap besar juga perusahaan. Kalau saya menganggapnya ya semakin baik seperti itu. Kemudian set itu mungkin teman-teman yang di pertemuan 1 sudah membaca bukunya Benjamin. Nah, mungkin itu bisa juga bermanfaat di pertemuan 3. Nah, ini aset. Aset. Nah, pengertiannya adalah sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang bisa dinyatakan dalam suatu uang. Nah, semakin besar aset perusahaan, maka semakin baik perusahaan. Kemudian, nah, yang penting ini adalah cash, nominal dana yang dapat perusahaan gunakan untuk bertransaksi tanpa menggunakan dana pinjaman. Semakin besar dana, makin liquid. Nah, seperti itu. Tapi kalau terlalu liquid, nah berarti biasanya perusahaan itu dianggap tidak bisa mengelola uangnya. Gitu. Ada juga yang ada seperti itu. Kemudian total equity itu jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham 1% setelah dikurangi dengan beban atau hutang dan kewajiban lainnya. Makin besar, maka semakin baik. Dan revenue itu pendapatan kotor suatu perusahaan, ya semakin besar semakin baik. Dan ada net profit, rasio dari laba bersih dengan pendapatan penjualan perusahaan, segmen bisnis atau produk setelah dipotong pajak.
bisa makin baik kinerja perusahaan. Nah, nanti ini teman-teman bisa pelajari sendiri ya di PPT yang nanti saya share juga di MOC. Ada PER, book value, price book value, ROA, seperti itu. Nah, dalam analisis fundamental, mungkin juga perhatikan kepemilikan publik atau pengendali, saham pengendali, pemimpin perusahaan dan pemilik perusahaan. Dan bisa dicek laporan keuangannya di Bursa Efek, di web resminya tentunya.